Indonesia mengusung ambisi target harus menjadi juara di U23 Piala AFF ini. Mumpung di saat kita sebagai tuan rumah penyelenggara, kesempatan dan ini menjadi tantangan pertama bagi Gerald Vandenberg ketika dia ditunjuk sebagai pelatih kepala U23 oleh PSSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi kabarnya timnas U23 garapan dari Gerald Vandenberg ya, itu striker akan menduetkan antara Marcelino Ferdinand maksud saya dan Jan Raven, dan ada dua lagi pemain diaspora kita yang udah di tahun kemarin sudah diambil sumpah, yaitu Dion Mack dan Tim Guyven ya, mungkin akan dimainkan pada saat AFF U23 yang berlangsung di Jakarta. Dari informasi yang saya dapat itu menggunakan dua stadion, GBK dan Patriot Candrabaga yang ada di Bekasi gitu ya. Nah, jadi ini adalah sangat menarik sekali ya. Ada beberapa pemain yang belum selama dinaturalisasi ya, belum pernah dimainkan ya, untuk memperkuat timnas Indonesia, yaitu Dion Mack dan Tim Guyven. Mungkin ada beberapa lagi pemain U20 yang bisa memperkuat timnas U23 yang saat ini bermain di Liga Brazil ya. Mungkin bisa juga ya timnas U17 yang kemarin berhasil masuk ke Piala Dunia U17. Ada beberapa pemain yang bisa kita mainkan di sana seperti Goli ya, sangat Spartan sekali permainannya. Coba kita saksikan bersama aja ya. Ini adalah salah satu channel YouTube Bung Ropan. Kembali saya reaksi karena dia selalu memberikan kita informasi yang sangat valid. Coba kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Coach Gerald Vandenberg akan menentukan pemain-pemain yang akan dia panggil untuk bermain di Piala AFF U23 pada 15 sampai 31 Juli yang akan datang ya. Di mana kita sebagai tuan rumah dengan dua stadion yang akan dipakai yang sudah diputuskan oleh PSSI, yaitu GBK atau Stadion Utama Senayan Gelora Bung Karno, dan satu lagi Patriot Candrabaga di Bekasi. Itu dua lokasi kita untuk bisa menampung 12 tim yang nantinya akan ikut berlaga di Piala AFF U23 tahun ini. Sebagai tuan rumah tentunya kita targetkan harus bisa menjadi juara, karena pada 2023 yang lalu kita kalah di final dari adu penalti melawan Vietnam, dan kita harus bisa membalas itu ketika kita ditunjuk sebagai tuan rumah ya. Pembukaan pasti sudah akan berlangsung di GBK, termasuk dengan final Piala AFF U23 ini akan berlangsung di GBK. Nah, siapa pemain-pemain yang akan dipanggil oleh Gerald Vandenberg, dia akan menentukan ini, tapi yang sudah dipastikan yang kabar terakhir dia akan mengambil Jan Raven untuk bermain di sektor depan. Nanti akan dia putuskan 23 pemain teman-teman. Nah, selain Jan Raven, bahkan dia sudah bisa bertemu langsung dengan Jan Raven kan. Dia akan coba untuk bisa menampilkan lagi Marcelino Ferdinand, karena ini di waktu yang saya pikir masih libur ya. Semua kompetisi di Eropa belum bermain kecuali ada uji coba pramusim. Tetapi di bulan Juli itu adalah waktu yang pas, yang tepat tentunya. Nah, selain Jan Raven, dia akan panggil Marcelino Ferdinand, kemudian Rafael Stoic yang mungkin akan ada di depan, dan pemain abroad lainnya Tim Havens akan dipanggil oleh Gerald Vandenberg bersama dengan Dion Mack itu untuk di U23, karena Gerald Vandenberg juga akan mempersiapkan tim untuk U23 ini pada bulan September untuk kualifikasi Piala Asia U23. Kita juga sedang berpotensi menjadi tuan rumah karena ada 11 tim unggulan. Nah, kita masuk di antara 11 tim unggulan itu, dan kita mencoba lewat Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir sudah mengatakan akan berusaha agar Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara ya, karena masing-masing klub itu bisa ada 4 tim yang ada di sana, dan sudah dipilih kemungkinan besar akan bermain di Gelora Delta Sidoarjo ya, di Jawa Timur untuk kualifikasi U23.
AFF ya. Dan Vandenberg juga mungkin akan menangani tim ini sampai pada SEA Games. Tapi SEA Games itu belum dipastikan karena rapat Exco akan menentukan siapa yang akan ke sana. Walaupun di pole position ada Gerald Vandenberg karena dia bertanggung jawab untuk U23. Tapi yang sudah pasti di AFF U23 dan kualifikasi Piala Asia U23 itu di bawah Gerald Vandenberg. Nah, nama-nama saya sudah sebut tadi ya teman-teman ya. Itu ada Marcelino, ada Jens Raven, ya, Dion Marks, Tim Hypens, dan juga akan ada di sana Rafael Stoic, itu akan coba dipanggil oleh Gerald Vandenberg. Termasuk di belakang itu ada Muhammad Ferrari, ada Kadek Arel yang masuk, ya Komang Teguh, ya Donitri, itu semua akan dipanggil oleh Gerald Vandenberg. Tinggal nama-nama akan dia umumkan 23 ini. Tapi yang saya sebut ini itu kemungkinan besar ya, kemungkinan besar mereka akan masuk di dalam skuad AFF U23. Karena itu tadi yang saya bilang bahwa Indonesia mengusung ambisi target harus menjadi juara di U23 Piala AFF ini. Mumpung di saat kita sebagai tuan rumah penyelenggara ya, kesempatan, dan ini menjadi tantangan pertama ya bagi Gerald Vandenberg ketika dia ditunjuk sebagai pelatih kepala untuk U23 oleh PSSI, dan dia juga sebagai asisten pelatih di timnas senior ya bersama dengan Alex Pastur untuk bisa membackup pelatih kepala Patrick Kluivert di tim senior. Nah, makanya di AFF U23 ini adalah ini kesempatan debut dia pertama, dan kalau dia bisa membawa gelar juara luar biasa bagi Indonesia. Dan saya pikir melihat kualitas materi pemain, saya rasa kita bisa menjadi juara. Kemarin aja itu 2023 dengan tim yang saya pikir tidak ada grup di sana ya, tapi kita bisa masuk ke final, dan hanya kalah di penalti dengan final. Apalagi kalau kita sudah ada Jens Raven yang bermain, Dion Marks, Tim Hypens sudah ada, bahkan Welber Yardim yang bermain di U20 kemarin itu bisa dipanggil ya, kemungkinan besar bisa ada dalam tim Gerald Vandenberg, dia akan masuk. Nah, kalau nama-nama ini ada, ditambah ada Marcelino di sana, ya ini sangat kuat tim kita. Ya dari belakang, tengah, ke depan, ya di tengah bisa saja Raihan Hanan akan ada di sana. Ya Victor Detan juga kemungkinan mungkin bisa dipanggil. Ya di belakang juga kita masih punya Sultan Saki yang akan bisa diandalkan. Banyak lah, Kerry Sawyer yang bisa dipanggil juga akan bermain. Makanya kita akan tunggu kelengkapan 23 pemain itu untuk ya mungkin dia akan dipanggil biasanya 26 ya, 26 ke 27 kemudian akan menyusut jadi 23 pemain. Nah, undian pembagian grup itu Jakarta sebagai tuan rumah 30 Mei akan datang, itu akan ada undian teman-teman. Nah, kita berada di sebagai unggulan mungkin saja di grup A ya, itu bisa terjadi ya. Nah, pasti unggulan itu akan ada Vietnam juga kita sebagai tuan rumah, atau Thailand ya. Bahkan mungkin kalau ada Australia, bukan tidak mungkin juga Australia akan masuk salah satu unggulan ya. Dan 12 tim yang sudah mungkin akan ikut ya, terbagi di 3 grup ini. Itu selain kita sebagai tuan rumah, ada Vietnam juara bertahan, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Filipina ya, ada Kamboja, ada Laos, ada Myanmar, ada Brunei Darussalam ya, kemudian ada Timur Leste dan Australia. Itu yang akan hadir bersama-sama di Piala AFF U23. Kita akan nantikan bersama teman-teman ya untuk undian drawing ini pada bulan Mei tanggal 30. Kemudian kita ada di grup mana dan 23 pemain yang segera akan diumumkan. Sekarang sedang dipilih oleh Gerald, tapi dia harus umumkan cepat, paling tidak pada bulan Juni sudah ada tuh pemain-pemainnya. Setelah habis undian tentu sudah ada pemain-pemainnya, karena perlu untuk lama pemusatan latihan ini memberikan kesempatan mereka untuk uji coba dengan beberapa klub atau beberapa tim yang bisa saja akan uji coba keluar ya, siapa tahu. Semua tergantung dari Gerald yang mengusulkan ini ke PSSI untuk uji coba bagi timnas U23 kita persiapan di Piala AFF U23. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.